Ini bukan TWS ya, tapi ini adalah sebuah mikrofon dari Voiceland dengan varian Key 8. Ini dia produknya, Key 8 Wireless Lavalier Microphone. Dia ada case-nya begini, dan ini berfungsi sebagai power bank juga, selain sebagai pengaman dari mikrofonnya. Dan ada indikator baterainya di sebelah sini. Menarik kan? Jadi kalau kamu penasaran, tonton review ini sampai selesai. Selamat datang di koleksi terlaris. Kalau kamu ingin nonton video unboxing dari produk ini, kamu bisa klik link yang ada di sini. Mungkin di sini juga sih. Untuk review kali ini kita akan buat sedikit berbeda dengan biasanya ya. Biasanya kan kita mulai dari build quality dulu, baru testing nih. Nah, untuk sekarang kita akan mulai dari pengetesan mikrofonnya dulu nih. Karena saya sudah nggak sabar nih. Kira-kira performanya seperti apa ya? Kemarin sudah kita coba di lingkungan yang lebih ekstrim daripada di ruangan ini ya. Bukan di kandang beruang atau kandang macan ya, maksudnya ekstrim itu ya. Tapi kita cobanya di pantai yang dia itu ekstrim buat mikrofonnya, bukan buat saya. Karena di pantai itu ada suara ombak, ada suara angin, dan ada suara pengunjung-pengunjung yang lainnya. Apakah performanya akan maksimal? Dan kira-kira hasil mikrofonnya akan seperti apa ya? Jadi mari kita langsung ke pantai. Sekarang kita akan nyoba ini dia dari Voiceland yang seri Q8 ya. Halo Blacky, itu bukan punya saya by the way. Oke, ini suara tanpa mikrofon ya. Ini mikrofon seri Q8 yang belum nyala untuk NR-nya. Sekarang kita nyalain NR-nya, tekan yang warna kuning ini. Nah, sampai warna merahnya dia nyala kayak gini. Berarti ini untuk NR-nya dia sudah nyala atau noise reduction-nya ya. Sekarang kita akan coba jaraknya kira-kira sampai berapa meter ya. Oke, sekarang kita akan tes jarak untuk mikrofon dari Voiceland dengan seri Q8. 3-in-1 Pro mikrofon wireless atau nirkabel ya. Ini kita di jarak kurang lebih 5 meteran. Kita maju lagi. Oke, ini kita di jarak 10 meteran ya. Ini kita lagi di jarak 10 meteran untuk mikrofon Q8 dari Voiceland. Oke, ini di jarak 20 meteran. 30 meteran. Gimana? Masih dengar suara saya atau enggak? Jauh kayaknya udah 50 meter lebih kayaknya. Ini sudah di 50 meter lebih. Oke, ini kita di jarak 60 meteran. Koneksi di smartwatch saya sudah hilang juga. Oke, kita berjalan mendekat. Ini kita lagi nyalain NR ya, atau noise reduction-nya. Coba sekarang kita matikan untuk NR-nya ya. Kalian nilai perbedaan suaranya ketika saya menyalakan noise reduction dan tanpa noise reduction. Sekarang kita matikan NR-nya. Ini noise reduction lagi kita matikan. Apakah kalian mendengar suara ombak, suara angin? Kalau yang tanpa NR harusnya sih terdengar ya. Suara ombaknya, suara anginnya kayak gitu. Nah, ini kita mendekat. Oke, lumayan ngos-ngosan guys. Jalan di pantai asik sih. Lumayan mengurangi lemak karena nggak pernah keluar rumah ya. Sekarang kita coba nyalain lagi NR-nya atau noise reduction-nya. Nah, ini sudah nyala untuk noise reduction-nya. Bagaimana? Asik nggak di pantai? Yuk kembali ke dunia nyata. Saya lagi ngecek harganya di sini sekarang jadi berapa ya. Ternyata sekarang harganya untuk mikrofon Q8 dari Voiceland ini di 295.000. Kemarin saya sempat ngecek sih, lagi flash sale di harga 280-an ribu. Coba deh kamu cek link yang ada di deskripsi video. Kamu dapat harga berapa dan tuliskan di kolom komentar ya. Oke, ini kita taruh di sini dulu. Sekarang kita lanjut review produknya ya. Kita mulai dengan build quality dan desainnya terlebih dahulu. Mulai dari casingnya ya. Ini kita taruh dulu di sini. Kalau dipegang seperti ini ya, feel-nya, case-nya itu terasa kokoh karena dia ada lekukan-lekukan seperti ini. Dan dari segi bentuk juga keren sih. Saya suka. Dan ada port Type-C di bagian belakang untuk ngecas case-nya. Dan di bagian depan sini ada indikator dari baterainya masih berapa persen. Jadi enak kalau mau nandain case-nya itu masih ada isinya atau enggak. Enggak harus ngira-ngira ya.
Dan kalau kita buka di bagian dalam, warnanya krem seperti ini, kesannya mewah. Ada dua tempat mikrofon dan ada satu tempat untuk receivernya. Dan ini plastiknya terkesan kokoh ya. Oke, ini baru kelihatan di sini. Tebal dari plastik case-nya. Untuk ukurannya mungkin sekitaran 1 sampai 1,5 mili lah. Untuk ukuran plastik ini lumayan tebal sih. Makanya feel-nya lumayan kokoh kalau dipegang. Sekarang kita lihat build quality dari mikrofonnya. Kalau dilihat bagian luarnya ini terbuat dari plastik juga yang lumayan tebal juga. Dan yang bagian atas ini kemungkinan besar adalah stainless steel. Dan untuk desainnya ya, di bagian depan itu ada dua lampu indikator. Yang sebelah kiri itu warna biru Tosca, itu untuk indikator powernya. Dan yang di sebelah kanan ini indikator warna merah untuk noise reduction-nya. Di bagian atas itu ada lubang mikrofonnya, dan di bagian samping kanan ini adalah tombol untuk power, dan di bagian bawah itu ada port Type-C seperti ini. Jadi ini bisa di charge direct secara langsung atau dimasukkan ke dalam case-nya untuk ngisi baterainya ya. Di bagian belakang itu ada penjepitnya atau clip on-nya seperti ini, dan clip on-nya juga terlihat kokoh. Dan di belakang sini juga ada lubang untuk memasang tali gantungan. Dia juga bisa connect ke magnet loh. Nggak percaya? Coba lihat ya. Tuh, seru kan? Nah, ini kuat loh, nggak jatuh. Sekarang kita baca untuk instruksi manualnya ya. Dan ini penting ya, untuk membaca instruksi manual setiap kamu belanja apapun, agar kamu tahu bagaimana cara mengoperasikannya dengan benar. Sehingga produk kamu akan lebih awet dan tidak rusak karena hasil percobaan kamu yang mungkin bisa jadi gagal. Apalagi buat orang yang nggak sabaran ya. Dikiranya barangnya yang rusak, ternyata dianya yang nggak baca instruksi manualnya. Udah buru-buru komplain, taunya dia yang salah. Kan malu kan? Di sini tertulis ada dua cara untuk menyalakan mikrofon ini. Pertama, kamu bisa angkat dari case-nya atau tahan tombol kuning ini selama 2 detik. Dan setelah menyala, indikator warna biru di sini itu akan berkedip dan kemudian warnanya akan diam di warna biru. Dan kalau sudah diam di warna biru berarti dia sudah connect dengan receivernya. Begitupun yang di receiver ya. Pada saat dia belum connect ke mikrofon, dia akan tetap berkedip. Pada saat sudah connect, warnanya akan diam di warna biru. Dan untuk mematikannya pun sama. Kita tinggal tahan selama 2 detik atau kita masukkan ke dalam case-nya. Pada saat dimasukkan ke dalam case, nanti dia akan mulai charging dan ditandai dengan indikator warna merah yang menyala di sebelah kanan. Dan jika dalam waktu 3 menit dia tidak connect ke receiver, dia akan otomatis mati untuk mikrofonnya. Dan dia nggak akan mungkin connect ke receiver ya, seandainya receivernya itu tidak dicolokkan ke handphone. Jadi kalau mau dia connect ke receiver, ya berarti receivernya harus nancap di handphone. Dan untuk menyalakan noise reduction-nya bagaimana? Tinggal kita klik aja tombol warna kuning ini hingga indikator warna merah yang ada di sini itu menyala. Kalau sudah menyala warna biru dan merah, berarti noise reduction aktif dan mikrofonnya pun aktif dan terkoneksi ke handphone. Dan mikrofon ini juga memiliki fungsi silent mode. Bagaimana cara menyalakannya? Klik 2 kali pada tombol warna kuning. Contohnya seperti ini. Halo, 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 halo. Kurang lebih begitu ya, untuk menyalakan mute dari mikrofonnya. Dan mikrofon ini ternyata juga ada mode gemanya. Bagaimana cara menyalakannya? Tekan 3 kali pada tombol warna kuning. Kita cobain langsung. 1, 2, halo. Tes. Suara gema dari mikrofon VoiceLand Key 8. Ini sudah kita nyalakan di mode normal ya. Bagaimana suara gemanya? Asik nggak? Dan untuk tanda kalau mode gemanya itu menyala, indikator warna birunya ini akan berkedip secara lambat. Seperti itu. Jadi kalau berkedip 2 kali cepat berarti dia mute. Kalau berkedip secara lambat berarti dia di mode gema. Dan berikut saya bacakan secara singkat tanda dari lampu indikator yang ada pada receiver mikrofon wireless Key 8. Untuk tanda dia hidup atau enggak, indikator yang ada pada receiver itu akan berkedip pada saat baru dicolokkan ke handphone. Kalau dia belum terkoneksi ke mikrofon, dia akan terus berkedip. Dan dia akan berhenti berkedip pada saat dia sudah terkoneksi ke mikrofon. Di sana ada 2 lampu indikator ya. Kalau dia nyala 1 lampu indikator, berarti
ada satu mikrofon yang terkoneksi ke receivernya. Dan jika kedua lampu indikatornya menyala, berarti dua mikrofonnya ini terkoneksi ke receivernya. Kemudian cara mematikannya bagaimana? Tinggal ditarik aja. Dia nggak usah ada tombolnya. Begitu ditarik dari HP, dia akan langsung mati dengan sendirinya atau shutdown ya. Dan pada receivernya, dia juga menganut aliran 2 port ya. Mirip seperti splitter. Jadi kita tetap bisa menggunakan mikrofonnya sambil ngecas HP-nya. Dan sayangnya dia belum support fast charging ya. Cuma 5 volt 1 ampere saja untuk pengecasan maksimalnya. Dan untuk beberapa HP seperti Realme, Oppo, Vivo, dan iQOO, dia harus menyalakan OTG-nya terlebih dahulu sebelum dicolokkan receivernya. Terus kalau gak dinyalakan OTG-nya gimana? Ya berarti kamu masih pakai mikrofon internal yang ada di handphonenya, bukan mikrofon eksternal seperti ini. Sebelum saya akhiri reviewnya, nah ini ada spesifikasi singkat saja ya mengenai mikrofon Q8 dari VoiceLand ini. Pertama adalah baterai dari mikrofonnya ini itu kurang lebih di 50 mAh dengan daya tahan kurang lebih di 6 jam. Kemudian jika disertakan dengan case-nya ini di 300 mAh dengan daya tahan kurang lebih di 42 jam. Untuk jarak wireless dari mikrofonnya sendiri itu kurang lebih di 30 meteran. Seperti yang tadi kita sudah tes di awal video. Mikrofon ini omnidirectional ya, atau menangkap ke segala arah alias 360 derajat. Entah kamu sadar atau tidak ya, dari tadi suara yang kita hasilkan dari video itu berasal dari mikrofon ini. Dan jika kamu bisa melihat di sini indikator warna merahnya itu nyala. Artinya noise reduction dari mikrofon ini pun menyala. Kalau kita nggak nyalakan, suaranya bakalan seperti apa? Penasaran? Coba dengarkan. Di sini tuh ada suara AC, ada suara PC, dan ada suara dari jalan juga. Jadi kalau kita nggak nyalain noise reduction-nya, bakalan rame banget videonya pasti. Dan berikut ada data-data lain yang mungkin kamu perlukan ya sebagai referensi atau entah apapun keperluan kamu. Silahkan dibaca dengan seksama. Dan terakhir ya, kalau ditanya worth it atau enggak, dengan budget di bawah 300.000, dengan kualitas dan fitur yang diberikan oleh mikrofon ini lebih dari worth it sih. Ada noise reduction-nya, ada gemanya, kemudian dia juga sudah menggunakan 2 mikrofon. Jadi kalau kamu ingin wawancara 2 orang, ini sudah mencukupi ya. Atau ini juga recommended sih untuk yang sering live streaming atau buat para konten kreator. Karena daya tahannya lumayan lama, apalagi ada case-nya. Kalaupun kita bawa ke outdoor, kita nggak usah khawatir kehabisan baterai di luar. Kurang lebih begitu review kita untuk mikrofon seri Q8 dari VoiceLand. Kalau ada salah-salah data dan lain-lain, kamu bisa benarkan di kolom komentar ya. Dan jika kamu penasaran dengan produknya, kamu bisa klik link yang ada di deskripsi video. Itu juga bentuk support kamu ke channel kita ya. Terima kasih, jangan lupa ditonton untuk next videonya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih semuanya. Nada senja